Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa ya bedanya investasi saham biasa sama saham syariah? Mungkin Anda lagi mikir-mikir mau mulai investasi nih, atau sekedar penasaran aja gitu, gimana prinsip syariah bisa jalan di pasar modal yang kelihatannya rumit banget? Nah kalau gitu pas banget nih. Kali ini kita bakal ngobrol mendalam khusus buat Anda. Kita bakal bedah bareng materi kuliah aspek syariah saham di pasar modal dari Bapak Azharuddin Latif, beliau dari DSN MUI Institute. Kita bongkar semua, mulai dari prinsip dasarnya, apa aja bedanya sama yang konvensional, sampai ke hal-hal teknis kayak trading sama konsep yang kedengerannya unik nih, cleansing. Siap ya? Yuk kita gali sama-sama. Iya, yang menarik memang di sini itu bagaimana prinsip hukum Islam, fikih ya, itu nggak cuma jadi teori, tapi benar-benar diterapkan secara konkret gitu di aktivitas pasar modal modern kita. Dan ini ada aturannya loh, diatur lewat fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Dan pelaksanaannya juga harus sejalan sama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, terutama POJK nomor 15 tahun 2015 itu. Oh, jadi jelas ya landasan hukumnya ada fatwa DSN MUI, ada juga regulasi dari OJK. Terus seberapa luas sih cakupan kegiatan syariah di pasar modal ini? Apa cuma saham aja atau gimana? Wah, cakupannya ternyata cukup luas loh, komprehensif. Mulai dari proses awal banget, pas perusahaan nawarin efek syariah ke publik, itu penawaran umum ya. Terus gimana efek itu diperdagangkan di bursa? Ada juga pengelolaan investasi, kayak reksadana syariah gitu. Sampai ke kriteria buat perusahaan publiknya, emiten, biar sahamnya bisa masuk kategori syariah. Bahkan mencakup juga perusahaan sekuritas yang operasinya syariah, terus lembaga dan profesi penunjang yang terkait. Jadi, ya ekosistemnya lumayan lengkap. Oke, oke. Luas juga ya ternyata. Nah, mari kita mulai dari pondasinya dulu deh. Apa sih saham itu? Dan apa yang bikin satu saham jadi syariah? Saham itu pada intinya ya bukti kepemilikan kita. Bukti kita punya bagian modal di sebuah perusahaan. Nah, setiap lembar saham itu kan mewakili porsi kepemilikan yang sama nilainya. Dalam istilah fikihnya itu disebut hisyah syai'ah. Meskipun ya kita nggak bisa nunjuk secara fisik, oh ini aset bagian saya gitu, nggak bisa. Nah, kalau saham syariah, itu ya saham dari perusahaan yang operasional sama pengelolaannya udah memenuhi kriteria dan ketentuan syariah. Sesuai panduan fatwa DSN MUI tadi. Ada beberapa nomor fatwanya, kayak No 20 tahun 2001, 40 tahun 2003, sampai yang terbaru No 135 tahun 2020. Nah, ini dia nih pertanyaan kunci yang kayaknya sering banget muncul. Apa sih beda paling mendasarnya antara saham syariah sama saham konvensional yang mungkin lebih banyak orang kenal? Oke, baik. Mari kita coba bedah ya perbedaannya di beberapa poin penting. Pertama, soal prinsip dasar kepemilikan. Di sini sama aja, dua-duanya itu bukti kepemilikan. Nggak ada beda filosofis di level ini. Kedua, nah ini, jenis saham yang diterima. Di sini mulai kelihatan bedanya. Prinsip syariah itu umumnya hanya mengakui saham biasa, common stock ya istilahnya. Saham preferred stock, yang biasanya ngasih hak istimewa kayak prioritas dividen atau klaim aset, itu cenderung dihindari. Kenapa? Karena bisa dianggap mengandung unsur ketidakadilan atau horor ketidakpastian gitu. Kalau konvensional kan dua-duanya boleh. Oke, jadi syariah cuma saham biasa ya. Terus apa lagi? Ketiga, akad atau kontraknya. Nah, pas penerbitan awal, IPO itu, saham syariah dasarnya akad syirkah musahamah. Ini lebih menekankan aspek kerjasama penyertaan modal. Terus pas diperjualbelikan di bursa, di pasar sekunder, akadnya itu jual beli atau buy. Ini beda dikit sama konvensional yang biasanya nyebut akad penyertaan dan jual beli aja, tanpa penekanan khusus di awal. Akadnya juga ada penekanan khusus ya. Iya. Terus yang keempat, dan ini menurut saya paling krusial, larangan dalam kegiatan usaha emiten. Ini intinya filter syariah. Emiten saham syariah itu nggak boleh terlibat bisnis atau transaksi yang ada unsur terlarangnya. Apa aja? Ya kayak riba, transaksi bunga, terus goror, ketidakpastian berlebih atau spekulasi, maisir, perjudian, tadlis, nipu atau nyembunyiin info, darar, membahayakan orang lain, riswah, suap. Termasuk juga produksi atau distribusi barang jasa haram, dzulum atau kezaliman, maksiat atau yang melanggar hukum syariah lainnya.
Ini filternya lebih dari sekedar hukum negara, ini filter etis dan religius. Kalau konvensional kan batasannya hukum positif aja. Wah, banyak juga ya larangannya. Ini benar-benar jadi pembeda utama ya. Betul. Kelima, soal sumber penghasilan investor. Nah, di sini mirip konvensional. Investor saham syariah bisa dapat untung dari dividen, bagi hasil keuntungan perusahaan, sama capital gain, selisih harga jual beli saham. Terakhir, keenam, ini yang unik tadi, konsep cleansing atau pembersihan. Nah, ini fitur khas yang cuma ada di investasi syariah. Saham konvensional nggak kenal ini. Nanti kita bahas lebih dalam ya, ini menarik soalnya. Oke, paham-paham. Jadi beda utamanya itu bukan cuma di stempel syariahnya aja ya, tapi benar-benar ada penyaringan mendasar soal jenis bisnis perusahaan. Harus bersih dari unsur haram, judi, riba, dan teman-temannya tadi. Kayak ada filosofi penyaringan proaktif gitu ya, bukan cuma sekedar patuh hukum formal. Tepat sekali. Filosofi penyaringan proaktif itu ya diwujudkan dalam mekanisme screening yang lumayan ketat, supaya sebuah saham bisa masuk ke daftar efek syariah atau DS. Ada 2 lapis kriteria utama nih yang harus dipenuhi. Pertama, kriteria kegiatan usaha. Ini filter awal. Perusahaannya nggak boleh jalanin bisnis inti yang jelas-jelas bertentangan sama prinsip syariah. Contohnya ya jelas tadi, perjudian, lembaga keuangan berbasis riba, jual beli risiko yang ada gorar atau maisirnya kayak asuransi konvensional mungkin ya. Terus juga produksi atau distribusi barang atau jasa yang haram, misalnya minuman keras, makanan non-halal, atau yang dianggap merusak moral. Itu filter pertama. Oke, filter bisnis intinya dulu. Terus lapisan kedua? Nah, lapisan kedua ini menarik juga. Kriteria rasio keuangan. Jadi, meskipun bisnis utamanya udah dianggap halal, DSN MUI itu menetapkan batas toleransi. Terhadap apa? Terhadap unsur non-halal dalam struktur keuangan sama pendapatan perusahaan. Ada 2 rasio kunci di sini. Pertama, total utang yang berbasis bunga, misalnya pinjaman dari bank konvensional gitu. Itu nggak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Kedua, total pendapatan yang dianggap non-halal, contohnya pendapatan bunga atau pendapatan lain yang diragukan kehalalannya, itu nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan usaha atau total pendapatan lainnya. Ini tergantung fatwa mana yang dirujuk detailnya. Wah, menarik banget ini. Ada batas toleransi 45% buat utang bunga dan 10% buat pendapatan non-halal. Kok nggak 0% aja sih biar benar-benar murni? Bukan itu lebih ideal ya? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini sering ditanyakan memang. Toleransi ini itu hasil dari ijtihad, upaya pemikiran hukum Islam ya, yang mempertimbangkan maslahah, kemaslahatan umum, sama realitas bisnis modern. Jujur aja, sulit sekali, bahkan mungkin hampir mustahil ya, nemuin perusahaan publik besar yang 100% bebas dari interaksi sama sistem keuangan konvensional. Minimal punya rekening bank konvensional kan hampir semua. Kalau disyaratkan harus 0% mutlak, wah, pilihan investasi syariah bisa jadi sempit banget. Mungkin jadi nggak praktis gitu. Makanya, DSN MUI ngambil jalan tengah. Dikasih batas toleransi yang dianggap wajar, tapi, nah ini ada tapinya, konsekuensinya, bagian pendapatan yang berasal dari unsur non-halal dalam batas toleransi itu nantinya harus dibersihkan sama investornya. Ini upaya menyeimbangkan antara idealisme prinsip syariah sama aplikabilitasnya di dunia nyata. Oke. Jadi, screening itu memastikan perusahaannya memenuhi kriteria syariah, tapi ada sedikit toleransi karena alasan praktis tadi ya. Nah, setelah sahamnya lolos screening, masuk DS, gimana dengan perdagangannya di bursa? Ada aturan main khusus nggak pas kita jual beli saham syariah ini? Tentu ada aturannya, biar perdagangannya juga sejalan sama prinsip syariah. Ini dijelaskan di Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Pertama, akad yang dipakai jelas, jual beli atau buy. Ini buat memastikan transaksinya real, bukan cuma spekulasi. Terus ada poin menarik nih, soal kepemilikan. Anda, sebagai pembeli, itu boleh langsung jual lagi saham syariah yang baru dibeli. Begitu akad jual beli Anda sah, ya boleh langsung dijual lagi. Meskipun penyelesaian administrasinya, settlement-nya yang biasanya butuh T+2, 2 hari kerja itu, belum selesai. Ini dibolehin berdasarkan prinsip qobdu hukmi. Artinya, kepemilikan secara hukum itu dianggap udah pindah tangan, walaupun serah terima fisik atau administratifnya belum kelar.
Oh, kayak beli software online gitu ya, dapat lisensinya langsung, bisa dipakai walau dokumen resminya nyusul. Secara hukum saat itu juga. Terus, harga sahamnya terbentuk lewat mekanisme tawar-menawar, buy al-musawamah, di pasar. Berdasarkan kesepakatan penjual-pembeli, mengacu harga pasar yang wajar. Dan yang fundamental banget, nggak boleh ada praktik transaksi yang dilarang syariah. Contoh yang sering dibahas itu short selling. Jual saham yang belum kita miliki, ngarap bisa beli lagi nanti pas harga turun. Praktek ini umumnya dilarang karena ada unsur jual barang yang belum dimiliki, terus potensi gorornya tinggi. Jadi bukan cuma sahamnya aja yang harus syariah, cara dagangnya pun ada aturannya. Paham, paham. Jadi akadnya jual beli real, kepemilikannya instan secara hukum, kopdu hukmi, harga lewat tawar-menawar, terus dilarang transaksi spekulatif kayak short selling. Nah, balik lagi nih ke konsep yang tadi disebut unik. Cleansing. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak kenapa perlu ada pembersihan ini kalau sahamnya udah lolos screening tadi? Betul, cleansing atau pembersihan kekayaan dari unsur non-halal. Ini memang konsep kunci dan unik ya dalam investasi syariah. Ingatkan tadi ada toleransi rasio pendapatan non-halal maksimal 10% pas screening? Nah, cleansing ini sebenarnya konsekuensi logis dari toleransi itu. Meskipun sahamnya udah lolos screening, ya masih ada kemungkinan kecil perusahaan dapat pendapatan dari sumber non-halal. Misalnya bunga dari simpanan kas di bank konvensional. Pas perusahaan bagi dividen, atau pas kita jual saham dapat capital gain, sebagian kecil dari keuntungan itu bisa jadi asalnya dari porsi pendapatan non-halal yang 10% tadi. Bagian inilah yang dianggap nggak sepenuhnya sesuai prinsip syariah, atau disebut juga TBDSP, tidak dapat diakui sebagai pendapatan oleh investor. Nah, proses cleansing ini upaya buat misahin dan nyalurin bagian TBDSP ini. Ning ya, bisa kasih contoh konkret nggak pendapatan apa aja sih yang masuk kategori perlu di cleansing ini? Tentu. Beberapa contoh umum pendapatan yang perlu dipisahkan lewat cleansing itu antara lain misalnya pendapatan bunga yang diterima dari dana investasi atau kas yang disimpan sementara di rekening giro atau deposito bank konvensional, baik oleh perusahaannya langsung yang nanti kecermin di dividen atau oleh manajer investasi kalau bentuknya reksadana syariah. Terus ada juga skenario spesifik nih, kalau ada saham yang dikeluarin dari daftar efek syariah. Nah, kalau Anda sebagai investor jual saham itu lebih dari 10 hari kerja setelah pengumuman DES baru, maka selisih lebih harga jualnya, capital gain-nya, itu dianggap mungkin mengandung keuntungan dari status non-syariahnya. Jadi perlu dibersihkan juga. Aturan 10 hari ini ngasih waktu wajar lah buat investasi, ya. Dan bisa juga pendapatan non-halal lain yang mungkin diterima portofolio investasi syariah secara nggak terduga atau nggak bisa dihindari sepenuhnya. Iya benar-benar nunjukin kedalaman prinsip syariah ya. Ada toleransi buat kepraktisan, tapi ada mekanisme pemurnian buat jaga integritas hasil akhirnya. Tadi sempat disebut rujukan ke ulama klasik kayak Imam Al-Ghazali. Gimana pandangan beliau bisa relevan sama konsep cleansing ini? Sangat relevan. Dan jadi salah satu landasan filosofisnya cleansing. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu pernah ngebahas soal harta yang kecampur antara halal sama haram. Atau harta haram yang mau dibersihkan sama pemiliknya yang bertaubat. Menurut beliau, kalau pemilik asli harta haram itu diketahui, ya wajib hukumnya dibalikin. Tapi kalau pemiliknya nggak diketahui atau sulit banget ditemuin, nah ini kasusnya mirip cipratan pendapatan non-halal di perusahaan publik kan, sumbernya udah nyebar kemana-mana. Maka harta tersebut nggak boleh dinikmatin sama orang yang mau membersihkannya tadi. Solusinya gimana? Harta itu harus disalurin buat kemaslahatan umum kaum muslimin. Misalnya bangun jembatan, sekolah, masjid gitu. Atau disedekahin ke fakir miskin. Prinsip bahwa harta syubhat yang meragukan atau haram yang nggak jelas pemiliknya itu dialihkan buat kebaikan umum. Nah inilah yang diadopsi jadi dasar penyaluran dana hasil cleansing investasi syariah. Jadi dana hasil cleansing itu benar-benar nggak boleh masuk kantong kita sebagai investor ya, tapi harus dialokasiin buat tujuan sosial gitu ya? Tepat sekali. Dana TBDSP hasil cleansing ini wajib disalurkan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat buat masyarakat luas. Dan tentunya sejalan sama prinsip syariah. Penyalurannya bisa macam-macam, misalnya bantuan buat korban bencana alam, pembangunan fasilitas umum kayak sekolah, rumah sakit, sarana air bersih. Bisa juga buat program beasiswa pendidikan buat yang kurang mampu, pemberdayaan ekonomi kaum duafa lewat program produktif,
pembangunan atau renovasi tempat ibadah, masjid atau mushola. Bisa juga buat kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah buat masyarakat, dan ya kegiatan sosial lain yang bawa manfaat dan nggak bertentangan sama syariah. Jadi dari sumber yang mungkin kurang ideal tadi, diarahkan buat ngasilin kebaikan yang lebih luas. Kalau gitu mari kita coba rangkum ya pemahaman kita. Saham syariah ini ternyata bukan cuma sekedar label syariah aja ya. Ada proses screening yang lumayan ketat di awal. Nyangkut jenis usaha, rasio keuangan tertentu, buat mastiin perusahaannya sejalan sama prinsip syariah. Walaupun ada sedikit toleransi praktis tadi. Terus perdagangannya juga diatur, ada akadnya, ada larangan-larangan tertentu, dan yang paling unik ya ini, ada mekanisme cleansing buat misahin dan nyalurin bagian pendapatan yang dianggap non-halal, biar hasil akhir yang kita terima sebagai investor itu tetap terjaga kebersihannya secara spiritual. Benar sekali. Ini cerminan gimana prinsip syariah itu berupaya adaptif ya, dengan instrumen keuangan modern. Ngasih alternatif buat investor yang nyari keselarasan antara investasi sama keyakinan agamanya. Sekaligus juga menjaga integritas prinsip syariah itu sendiri lewat mekanisme berlapis, kayak screening sama cleansing. Dan aspek sosialnya juga kuat kan? Karena dana cleansing itu diarahkan buat kemaslahatan umat. Jadi ini bukan sekedar instrumen finansial biasa, tapi juga bawa dimensi etis dan sosial. Sangat menarik ya bagaimana ada keseimbangan antara katakanlah pragmatisme dengan adanya toleransi, tapi juga idealisme dengan adanya mekanisme pembersihan tadi. Nah ini mungkin satu hal buat Anda renungkan lebih jauh nih setelah obrolan kita. Dunia keuangan kan terus berubah ya, instrumen makin kompleks, model bisnis makin inovatif. Gimana menurut Anda kriteria screening dan mekanisme kayak cleansing ini perlu terus dievaluasi dan mungkin dikembangin lagi nggak sih? Biar tetap relevan dan efektif jawab tantangan zaman. Tapi ya tanpa kehilangan esensi prinsip syariah itu sendiri. Kayaknya ini tantangan menarik ya buat masa depan keuangan syariah. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda perspektif baru dan pemahaman yang lebih utuh ya soal saham syariah di Indonesia. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya.